Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami dari kelompok 2 akan menjabarkan hasil diskusi kami di mata kuliah farmaseutikal hasil perikanan tentang senyawa bioaktif perikanan untuk anti kanker. Di sini perkenalkan saya sendiri Maisa Humaira Purba dengan NIM 23041111359. Kemudian rekan saya Fajar Suryana dengan NIM 23041111332. Saya Rahadatul Aisy dengan NIM 2304114614. Saya Aneta Bilpilia Purba dengan NIM 23041121348. Saya Wafi Linggalagian dengan NIM 230411323. Saya Rizka Yandi dengan NIM 23041355000. Dan salah satu rekan kami Andre Yunadi. Perkenalkan, nama saya Andre Yunadi Hamdi Sinomora dengan NIM 2304133507 dari kelas PHBA. Dalam video ini kami akan menjelaskan segala hal tentang senyawa bioaktif di perikanan yang dapat memberikan anti kanker. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang dari materi kami. Kanker adalah penyakit akibat pertumbuhan tidak normal dari sel-sel jaringan tubuh yang berubah menjadi sel kanker. Dalam perkembangannya, sel-sel kanker ini dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya sehingga dapat menyebabkan kematian. Di bidang farmaseutikal, kini dikembangkan berbagai agen anti kanker baru yang lebih selektif dan efektif, baik yang berasal dari alam, senyawa-senyawa bioaktif dari tumbuhan seperti flavonoid, alkaloid, tanin, dan terpenoid menunjukkan potensi besar sebagai kandidat obat anti kanker alami dengan efek toksisitas yang lebih rendah. Hal ini mendorong para ilmuwan untuk mengeksplorasi senyawa-senyawa bioaktif anti kanker dari bahan-bahan alam, sehingga efek sampingnya bisa lebih kecil dan harganya dapat lebih terjangkau. Saya akan melanjutkan teori tentang anti kanker. Kanker merupakan penyakit mematikan dengan angka kematian tinggi di dunia dan ditandai oleh pertumbuhan sel abnormal yang dapat menyebar ke jaringan lain. Uji anti kanker dilakukan untuk mengetahui potensi senyawa alami atau sintetis sebelum tahap pengujian lanjutan. Sumber daya laut mengandung berbagai metabolit sekunder seperti peptida, polisakarida, sterol, karotenoid, dan omega 3 yang berpotensi sebagai anti kanker. Selanjutnya adalah pengujian anti kanker. Pada pengujian anti kanker ini memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas biologis dari suatu zat terhadap sel kanker melalui berbagai metode uji. Pengujian ini merupakan tahap awal dalam penelitian obat kanker, dan dalam hal ini kami membahas dari senyawa bioaktif perikanan, dan biasanya dilakukan secara in vitro, yaitu pengujian dilakukan di luar tubuh, misalnya di tabung reaksi ataupun pada kultur sel di laboratorium. Kemudian in vivo atau pengujian dilakukan dalam organisme hidup, contohnya pada hewan uji seperti tikus. Kemudian ada in silico atau pengujian ini menggunakan komputer seperti simulasi dan juga pemodelan molekuler. Nah, pada parameter uji itu ada beberapa, di mana yang pertama adalah sitotoksisitas, di mana pengujian ini melihat kemampuan dari suatu senyawa mampu atau tidaknya ia membunuh atau merusak sel kanker. Kemudian adalah proliferasi, di mana proses pertumbuhan dan juga pembelahan dari sel kanker ini terjadi sangat cepat sehingga dilakukan uji. Kemudian apoptosis atau melihat kematian sel yang terprogram dan terjadi secara alami serta terkontrol. Kemudian yang terakhir adalah metastasis atau penyebaran sel kanker dari lokasi asal ke bagian tubuh yang lain. Nah, pada seluruh pengujian tadi diketahui bahwa untuk mencegah kanker terdapat senyawa bioaktif dari perikanan, yaitu senyawa anti kanker di laut ada flavonoid, polifenol, tanin, fenolik, klorofil, karotenoid, steroid, terpenoid, dan juga alkaloid. Macroalga sargassum duplicatum dan Padina australis itu terbukti memiliki aktivitas sitotoksik pada sel kanker HeLa. Sel kanker HeLa sendiri adalah garis sel kanker serviks manusia yang bersifat abadi ataupun immortal dan juga dapat membelah sangat cepat sehingga banyak digunakan dalam penelitian biologi, obat anti kanker, dan juga bioteknologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sumber anti kanker dari perikanan. Bahan anti kanker dari hasil perikanan merupakan senyawa bioaktif yang diperoleh dari organisme laut seperti ikan, teripang, spons, rumput laut, dan mikroalga yang memiliki potensi menekan pertumbuhan atau membunuh sel kanker. Sumber daya laut dikenal kaya akan metabolit sekunder dengan aktivitas biologis tinggi termasuk peptida, polisakarida, sterol, karotenoid, dan asam lemak omega 3 yang dapat bekerja melalui berbagai mekanisme seperti induksi apoptosis.
penghambatan proliferasi sel kanker, serta penekanan pertumbuhan pembentukan pembuluh darah anti-angiogenesis. Senyawa bioaktif yang diduga memiliki aktivitas anti kanker terlebih dahulu dilakukan pengujian aktivitas dengan cara uji toksisitas. Di sini saya akan melanjutkan mengenai sumber anti kanker dari perikanan, yaitu tumbuhan perikanan dan mekanisme kerjanya. Alga laut kaya akan serat makanan, mineral, lipid, protein, asam lemak, omega 3, asam amino esensial, polisakarida, serta vitamin A, B, C, dan E. Mekanisme pertahanan alami dalam tubuh inang memainkan peran penting dalam pengobatan kanker. Dikombinasikan dengan berbagai pendekatan terapeutik termasuk obat anti kanker baru yang meningkatkan kekebalan. Polisakarida rumput laut dilaporkan mengatur respon imun dengan mengaktifkan sel kekebalan dan tanggapan kekebalan umum lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu hewan perikanan dan mekanisme kerjanya. Spotlight memiliki potensi sebagai sumber yang menjanjikan untuk pengembangan pengobatan kanker. Banyak penelitian telah dilakukan untuk melihat kemampuan sitotoksik spon laut yang tersebar di wilayah Indonesia terhadap sel kanker payudara. Spesies spon laut yang memiliki aktivitas anti kanker payudara juga ditemukan di wilayah Indonesia Timur. Spon laut Heliclonus, spon laut Angelus nakamurai memiliki aktivitas anti kanker payudara yang baik terhadap sel kanker payudara, MDA, MB231 dan MCF7. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan penyampaian dari teman saya sebelumnya mengenai anti kanker. Organisme laut seperti rumput laut, spons, ikan, dan teripa mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti peptida, polisakarida, sterol, karotenoid, dan asam lemak omega 3 yang memiliki aktivitas anti kanker. Senyawa-senyawa tersebut bekerja melalui berbagai mekanisme antara lain menghambat proliferasi sel kanker, menginduksi apoptosis, menghambat angiogenesis, dan meningkatkan sistem imun tubuh. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa ekstraksi rumput laut seperti Sargassum duplicatum dan Padina australis memiliki efek sitotoksik terhadap sel kanker.